Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Begitu dia meneriakkan kata, pertempuran, langit langsung dipenuhi dengan cahaya keemasan, yang berkedip-kedip tanpa henti di ki spiritual, itu seperti samudra emas, dengan ombak bergulung ke atas dan ke bawah, dan langit dan bumi ditutupi cahaya keemasan. Penguasa kota langit awan kota adalah orang pintar, mengapa dia melakukan sesuatu yang begitu membosankan? Qi Feng mengerutkan kening, menurutnya, perlawanan Yunxiao sama sekali tidak ada artinya. Mata Yunxiao berkedip dengan ejekan saat dia berkata dengan dingin, 1. Kamu harus selalu mengendalikan takdirmu sendiri. 2. Jangan meremehkan lawan manapun, bukankah Hua Qiansu mengajarimu dua hal ini? Ekspresi Qi Feng berubah dan dia berkata dengan marah, kamu mencari kematian. Nama tuanmu yang terhormat bukanlah sesuatu yang bisa kamu panggil dengan santai. Awalnya aku mengira kamu adalah bakat, tetapi karena kamu tidak baik atau buruk, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Dengan lambaian tangannya, awan gelap di langit segera menekan, menghadap ke samudra emas di bawah, kedua warna itu memotong langit. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, ikuti aku, jangan melakukan perlawanan yang tidak perlu, Qi Feng dengan ramah menyarankan. Qi Feng, kata Yunxiao dengan bangga, meskipun kamu adalah seorang tertinggi bela diri, kamu tidak memiliki hati orang yang kuat, Hua Qiansu tidak punya apa-apa untuk diajarkan padamu, jadi aku akan mengajarimu hari ini. Tidak sopan. Qi Feng akhirnya marah dan berteriak, kamu benar-benar berani memanggil nama tuanku yang terhormat tanpa rasa hormat, hari ini, aku tidak akan membiarkanmu sombong. Dengan lambaian tangannya, awan gelap yang bergemuruh di langit dengan cepat berkumpul dan membentuk sidik jari besar yang menekan cahaya keemasan di bawah, seluruh kota Yanwu segera diselimuti bayang-bayang, dan rasanya sangat menindas dan tidak nyaman. Yunxiao berdiri di tengah angin, tidak menunjukkan rasa takut saat dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan. Laut roh cahaya keemasan dengan cepat mengembun menjadi pedang emas besar, itu mekar di bawah sidik jari awan gelap dan perlahan naik, kedua kekuatan itu menemui jalan buntu di langit. Ekspresi Qi Feng sedikit berubah, dan sedikit ejekan melintas di wajahnya, dia membentuk segel dengan tangannya, dan sidik jari awan gelap dengan cepat menyusut, ukurannya terus menyusut, seolah-olah telah menyerap semua awan gelap di langit, dan mulai berubah menjadi hitam. Pedang emas berhenti naik dan berangsur-angsur hancur di bawah sidik jari hitam, cahaya keemasan berkedip dan terus tenggelam, jelas tidak bisa menolak. Wajah Yunxiao masih tenang, seolah-olah dia telah mengharapkan ini, kemudian, dia mengubah gerakan mantra di tangannya. Di kota Yanwu, cahaya pertahanan meledak di area yang luas, muncul dalam 7 warna dan tumpang tindih lapis demi lapis sebelum menyebar, cahaya 7 warna dengan cepat menyapu sidik jari hitam, sinar cahaya memancar keluar dan secara bertahap mengencerkan warna sidik jari itu. Yunxiao menunjuk dengan satu tangan, dan pedang emas mulai menyerap cahaya keemasan di sekitarnya dengan gila-gilaan, berubah menjadi cerah dan mengeluarkan pedang menangis, itu mulai mendorong sidik jari itu kembali ke langit, seolah-olah akan menembus kubah. Lagu pedang teratai hijau, sebar. Yunxiao berteriak saat dia membuat gerakan aneh dengan tangannya, pedang emas tiba-tiba bersinar putih, dan secara bertahap, bunga pedang berbentuk teratai mekar di udara, seolah-olah dia menggunakan semua kekuatannya untuk menerobos kegelapan. Bum bum bum. Cahaya pedang meledak seperti bunga teratai yang baru saja menyelesaikan proses mekarnya, itu mempesona dan menarik perhatian, samudra emas menyebar di langit, dan Yanwu perlahan bersinar di bawah cahaya. Yunxiao berdiri dengan bangga di atas tablet alam ilahi, sosoknya yang kesepian sepertinya telah berdiri di sana sejak zaman kuno, sekokoh batu. Sosok Qi Feng berkedip-kedip dalam cahaya keemasan, matanya berkedip dengan sosok yang bangga dan menyendiri itu, dia sangat terkejut dan sanubari hatinya juga tergerak. Kamu sangat kuat pada usia Anda dapat dianggap jenius sekali dalam 10.000 tahun, jika Anda ikut dengan saya hari ini, saya dapat menjamin hidup Anda, dengan bakat Anda,
Anda akan dapat menjadi penguasa bela diri dalam beberapa dekade, tidak akan terlambat bagimu untuk kembali saat itu." Hati Qi Feng sekali lagi dipenuhi dengan apresiasi atas bakat seperti yang dia nasihatkan. Yun Xiao tersenyum bangga dan berkata dengan dingin, "Jika aku mengikutimu hari ini, di mana niat bela diriku yang pantang menyerah? Tanpa hati yang kuat, bagaimana saya bisa menerobos ke 9 alam surga?" Qi Feng, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Wajah Qi Feng berangsur-angsur menjadi serius dan dia berkata, "Baiklah, kamu adalah lawan yang patut dihormati, aku akan memenuhi niat bela dirimu yang pantang menyerah hari ini dan menangkapmu setelah kamu terluka parah." Dia menggenggam kedua tangannya dan secara bertahap memisahkannya, seberkas cahaya ditarik lurus di tangannya dan secara bertahap berubah menjadi panah perak, dia mengangkatnya ke udara, membidik Yun Xiao, dan menembaknya. Panah panjang itu menyeret ekor panjang dan melesat melintasi langit seperti bintang jatuh yang jatuh ke tanah, lingkungan diterangi dengan warna putih mematikan, dan tidak mungkin untuk dilihat. Yun Xiao menarik napas dalam-dalam, bahkan dengan dukungan dari susunan pedang emas matahari dan susunan ibu kota surgawi kosong yang besar, dia tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk memenangkan pertempuran hari ini, namun, keinginannya yang gigih untuk bertarung tidak memungkinkannya mundur sedikit pun. Teknik pedang penghancuran bintang. Pedang King Su bayangan ungu muncul di telapak tangannya, dan warna ungu hijau memenuhi half the sky, di dalamnya, bintik-bintik cahaya bintang berkedip dan menghilang terus-menerus, ribuan starlight berkumpul menjadi pedang Qi dan menebas melintasi langit, ingin membelah seluruh dunia. Ledakan. Kedua kekuatan itu meledak, dan pedang penghancur bintang Yun Xiao Qi langsung hancur, panah perak terus jatuh dari langit, hendak menembusnya. Murid Qi Feng tiba-tiba berkontraksi saat dia berkata dengan kaget, "Kudengar kamu memiliki 3 teknik pedang Tuan Gu Fei Yang, saya tidak menyangka itu benar." Matanya mengungkapkan ekspresi keinginan, dan dia berkata, "Aku bersedia menggunakan hartamu untuk ditukar dengan 3 teknik pedang ini, saya jamin bahwa Anda akan mendapat manfaat tanpa henti." Yun Xiao mundur beberapa langkah di tablet alam ilahi dan melakukan serangkaian segel tangan, cahaya 7 warna dari formasi ibu kota surga kosong besar bersinar di depannya, mengelilingi panah dan melautkannya. Ketiga teknik pedang ini mewakili 3 jenis esensi pedang, pembunuh iblis, pemusnahan bintang, dan cahaya fajar, bahkan jika saya memberikannya kepada Anda, apa gunanya menyalinnya? Jika suatu hari, pemahaman Anda tentang esensi bela diri dapat mencapai level ini, Anda secara alami akan mempelajarinya. Petik 2. Yun Xiao berdiri dengan pedang di lengannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan gunakan gerakan pemanasan ini lagi, saya tidak punya waktu untuk berlatih dengan Anda." Qi Feng terkejut. Meskipun Yun Xiao telah meniadakan panahnya dengan kekuatan formasi, dia hanyalah seorang raja bela diri, tidak peduli seberapa menantang surganya dia, bisakah dia melawannya di 3 alam? Itu tidak mungkin. Karena kamu sudah mengambil keputusan, aku akan memberimu pertempuran sesuai keinginanmu. Sosok Qi Feng perlahan naik di udara, saat auranya naik, perasaan yang tak terlukiskan menyebar dari tubuhnya, mengguncang hati dan jiwa orang-orang, tangannya terus-menerus membentuk segel mantra, dan sinar cahaya keemasan muncul di sekitarnya. "Saya tidak tahu dari mana Anda belajar seni bela diri Anda," katanya bangga, "tapi tuanku adalah murid pertama Tuan Gu Fei Yang. Hari ini, aku akan menggunakan skill ultimate Lord Gu Fei Yang untuk melawanmu." Mengambang seperti mimpi, terbang dengan anjing laut. Tubuh Qi Feng memancarkan sinar cahaya keemasan, seolah-olah dewa telah turun, dia membentuk segel kuno dengan tangannya, dan segel terbentuk di belakangnya. Segel kehidupan mengambang, "Mati!" Dia berteriak, dan segel di belakangnya mulai berputar perlahan, menciptakan lapisan ilusi di langit, seolah-olah itu akan meruntuhkan dunia. Seluruh kota Yanwu gemetar di bawah serangan ini. Murid Yun Xiao juga menyempit, dia melihat gerakan yang dia buat dengan perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Teknik pedang pembunuhan iblis. Raungan naga meledak dari bayangan ungu pedang Su King dan menembus 9 surga, bayangan naga menembus langit dan bumi. Kemudian, dia melompat ke udara dan dengan cepat membentuk segel tangan, tablet alam ilahi memancarkan aliran cahaya dan warna, dan karakter kuno dan tidak dapat dipahami menyebar darinya, wilayah api menyeberang, dan kehendak kuno terbuka di atas Yanwu, menyapu ke arah Qi Feng dengan kecepatan tinggi. Ledakan.
Pedang pembunuh iblis Qi menabrak segel kehidupan terapung besar dan langsung hancur, bayangan naga menghilang dalam sekejap, perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar, bahkan jika Yun Xiao menyerang dengan seluruh kekuatannya, itu akan. Segel besar itu jatuh dengan cepat dan bergegas ke esensi kuno, cahaya keemasan langsung meredup seolah-olah berada di bawah tekanan besar, tetapi masih menyilaukan, seolah-olah segel besar akan dicap di bumi. Lonceng dinasti. Yun Xiao berteriak saat cahaya terang berkedip-kedip di antara alisnya. Dentang, dentang, sebuah lonceng kuno berbunyi di langit, menghancurkan hati semua orang. Suara bel sepertinya datang dari jarak yang tak berujung. Sebuah lonceng kuno muncul di langit dan berdiri di atas wilayah api. Segel kehidupan yang mengambang tiba-tiba menghilang di bawah suara bel, berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan yang tersebar seperti cahaya bintang. Pikiran Qi Feng bergetar, suara bel tidak hanya memecahkan segel kehidupannya yang mengambang, itu juga mengguncang jiwanya dan bergema di benaknya. Senjata tingkat mendalam apa ini? Murid Qi Feng tiba-tiba berkontraksi, dan dia berteriak ngeri, dikatakan bahwa kamu memperoleh artefak mendalam tingkat 9 di Gunung Meru, apakah ini lonceng kuno? Petik 2. Yun Xiao menunjuk jarinya, dan bel dinasti dengan cepat terbang ke tangannya, pesona kunonya menyebar terus-menerus, dan esensi artefaknya berlimpah, ketika berdering, sepertinya sudah lama berlalu, dan satu dinasti dan satu generasi berubah menjadi debu. Wajah Qi Feng menjadi serius, dia berdiri di udara dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, alisnya berkerut saat dia merenung. Setelah beberapa lama, dia perlahan berkata, di setiap era, akan ada sosok yang tiada taranya. Anda tidak hanya memiliki kekuatan luar biasa dan niat bela diri yang mengejutkan, tetapi Anda juga memiliki keberuntungan besar, mungkin seluruh era ini akan ditekan olehmu. Wajahnya mendapatkan kembali keseriusannya, dan sosoknya berangsur-angsur menghilang di udara, hanya suara samar yang terdengar, saya tidak akan bertanya tentang masalah ini lagi, Anda sendirian. Berdiri di udara, Yun Xiao melihat suara Qi Feng yang berangsur-angsur memudar dan terkekeh. Qi Feng ini adalah karakter yang cukup baik, hanya saja dia tidak memiliki aura mendominasi yang meneror segala arah. Saya tidak tahu apakah dia bisa masuk ke alam 9 surga di masa depan. Dia menatap Yan Wu, yang dipenuhi dengan energi spiritual, dan mulai khawatir. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata, aku bahkan bukan pertandingan honor bela diri, saya khawatir Yan Wu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia merapal 2 mantra dan memasukkan tablet alam ilahi dan lonceng dinasti ke dalam gelabelanya, kemudian, dia mendarat dan berjalan ke kota Lord Mansion. Tuan kota, Wu Zixi berjalan keluar dengan gemetar dan berkata, Tuanku, apakah ada musuh lagi sekarang? Dia hanyalah manusia, dan hal-hal yang terjadi baru-baru ini telah lama melampaui pemahamannya. Biasanya, dia hanya bisa melakukan apa yang harus dilakukan oleh wakil Tuan Kota Fana, mencoba yang terbaik untuk menjaga ketertiban dan stabilitas. Selain itu, Yun Xiao hampir tidak pernah bertanya tentang urusan di kota, dia menulis serangkaian peristiwa baru-baru ini ke dalam sebuah surat dan melaporkannya ke ibu kota. Persetujuan Qin Yue selalu hanya memiliki satu baris, semuanya diputuskan oleh Raja Wu Cheng dan tidak dapat dilanggar. Yun Xiao mengangguk, jangan khawatir, seluruh Yan Wu ada di barisan saya, pertempuran antara prajurit biasa tidak akan melibatkan manusia, kamu hanya melakukan pekerjaanmu dengan baik, tapi Wu. Tapi apa? Hati Wu Zixi bergetar. Tapi, Yun Xiao menghela nafas, aku mungkin akan segera meninggalkan tempat ini, tapi jangan khawatir, aku akan segera kembali, matanya berkedip, tidak peduli siapa yang mengambil alih Yan Wu selama kehadiranku, aku yakin mereka tidak akan mempersulitmu, kamu hanya perlu melakukan yang terbaik. Wu Zixi sangat gugup, tetapi dia mengangguk berat, dia juga tahu bahwa Yan Wu bukan lagi kota biasa, bahkan keluarga kerajaan Tian Sui tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi dia, wakil tuan kota. Setelah memberikan instruksinya, Yun Xiao mulai berkultivasi dengan tenang. 3 hari kemudian, sejumlah besar seniman bela diri mulai memasuki Yan Wu, tetapi mereka semua sangat berhati-hati, berdiskusi secara detail, dan tidak ada yang berani membuat keributan. Saya mendengar bahwa lelaki tua Xing Xiu akan datang dalam 2 hari, pada saat itu, aku akan dapat melihat bagaimana penguasa bela diri dari 9 surga bertarung.
Aku belum pernah melihat kaisar bela diri dalam hidupku, saya akhirnya bisa merasakan keinginan lama saya. Cicipi pantatku, orang tua Xing Xiu hanya di sini untuk berfungsi sebagai pencegah, apakah menurutmu dia, seorang kaisar bela diri yang perkasa, harus berurusan dengan penguasa kota Yanwu sendiri? Itu benar, namun, penguasa kota Yanwu tidak mendorong, jangan lupa bahwa 7 kaisar bela diri dari kuil serigala perang semuanya telah ditekan dan dibunuh di kota ini. Itu hanya rumor, bagaimana Anda bisa mempercayai hal yang konyol seperti itu? Saya juga mendengar bahwa alasan mengapa lelaki tua Xing Xiu datang ke sini secara langsung adalah karena Su Feng, yang terbunuh di Qinghai, adalah teman tercintanya. Itu sangat mungkin. Cepat dan beritahu semua orang apa yang terjadi. Sekelompok orang segera menjadi bersemangat, masing-masing dari mereka menjulurkan leher untuk mendengarkan, hal yang sama terjadi di setiap tempat di Yanwu, dan semua orang bersemangat untuk melihat pertunjukannya. Kekuatan wilayah selatan adalah yang terlemah di antara 3 wilayah alam bela diri. Surgawi, belum lagi pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri, bahkan keberadaan yang mulia bela diri sulit dilihat banyak orang seumur hidup mereka, sekarang setelah mereka mendengar bahwa seorang kaisar bela diri telah datang dari alam lain, hampir semuanya tidak bisa menahan diri untuk tidak datang ke Yanwu untuk menonton pertunjukan, terlepas dari apakah dia bisa melihat penguasa bela diri secara langsung atau tidak, setidaknya dia memiliki sesuatu untuk dibicarakan dalam hidup ini, itu sudah cukup baginya untuk pamer selama sisa hidupnya. Dengan mentalitas seperti itu, sejumlah besar orang yang lewat dan pengamat berdatangan, dan Yanwu sekali lagi kenyang setelah pembukaan Gunung Meru. Namun, kebanyakan dari mereka berada di sini untuk menyaksikan peristiwa bersejarah, mata kekuatan utama telah dimasukkan di antara mereka, banyak sekte memiliki master sekte mereka secara langsung, yang menunjukkan pentingnya acara ini. Dalam sebuah kotak mewah, lebih dari selusin tokoh terkemuka kekaisaran burung gagak api sedang berdiskusi secara rinci. Orang yang duduk di kepala meja adalah Qi Feng sendiri, sebagai orang paling kuat di kekaisaran burung gagak api. Dia juga hadir, semua rang di bawah adalah sosok yang bisa mengguncang kekaisaran Virechrow dengan menginjak kaki mereka, ada juga Leng Xingbo, Wang Songhe, Master Sekte dari Sekte Permata Surgawi, para tetua dari berbagai sekte, dan anggota Yuan yang ditahbiskan yang dipimpin oleh Xin Pi, mereka semua duduk di bagian bawah. Seorang tetua dari Sekte Jutian berkata perlahan, Li Yunxiao ini benar-benar sesuatu, dia tidak melarikan diri, jaring tak terhindarkan yang kami pasang di sekitar Yanwu untuk mencegahnya melarikan diri sama sekali tidak berguna, apa yang dipikirkan orang ini? Apakah dia ingin bertarung dengan lelaki tua Xing Xiu? Pemuda itu memiliki beberapa kemampuan dan berpikir dia sangat hebat, dia tidak menempatkan dunia di matanya, tetua lain mengelus janggutnya dan tertawa, dia terlalu jauh kali ini, hanya kehancuran total yang menantinya. Qi Feng mengerutkan kening dan tampak sedikit tidak senang, dia berkata dengan ringan, tidak peduli apa, kita tidak bisa lagi ikut campur dalam urusan Yanwu, setelah kejadian ini, tidak peduli siapa yang mengambil alih Yanwu, itu pasti akan menjadi keberadaan yang melampaui kekaisaran gagak api, setiap orang dapat mengambil kesempatan ini untuk merasakan tekanan dari penguasa bela diri dari 9 surga, ini akan sangat bermanfaat untuk kultivasi masa depan Anda. Jari-jari Wang Songhe dengan lembut mengetuk meja dan berkata sambil tersenyum, saya juga menantikan untuk melihat penguasa bela diri beraksi, tapi itu seharusnya tidak mungkin, bukan? Lagi pula, jika lelaki tua Xing Xiu secara pribadi mengambil tindakan terhadap seorang remaja, bagaimana mungkin dia bisa membungkuk begitu rendah? Semua orang mengangguk satu demi satu, jelas setuju dengan kata-kata Wang Songhe. Saya pikir ketika saatnya tiba, salah satu kehormatan bela diri di bawah lelaki tua Xing Xiu akan dapat menyelesaikan masalah, kata seorang tetua. Selalu sulit untuk memprediksi bagaimana keadaannya, kata Qi Feng acuh tak acuh, tidak ada yang menyangka Yanwu akan menjadi seperti sekarang hanya dalam beberapa bulan, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah orang tua Xing Xiu akan bergerak. Yun Xiao, Leng Xingbo sedikit terkejut, Master Sekte Qi sepertinya menyukai Li Yun Xiao ini, bukan? Petik 2. Qi Feng meliriknya dan berkata, di mana pemimpin Sekte Leng? Saya pikir dia mencuri kait es dan salju cerah Anda, mengapa tidak ada gerakan dari emosimu yang memotong gunung? Hong Ling,
yang berada di belakang Leng Xingbo, sedikit gemetar, matanya bersinar karena marah. Itu hanya senjata mistik, karena hilang, itu hilang, Leng Xingbo. Terkekeh, Wang Songhe tiba-tiba tersenyum dan berkata, Leng Xingbo, kapan kamu menjadi begitu murah hati? Saya ingat bahwa beberapa tahun yang lalu, murid saya mencuri lebih dari 100 batu purba dari murid Anda, tetapi Anda masih membunuh jalan Anda ke sekte, itu adalah senjata mendalam tingkat ke-6 puncak, apakah Anda takut? Tidak heran, saya mendengar bahwa Yun Xiao menekan 7 kaisar bela diri dari kuil serigala perang belum lama ini, menyebabkan posisi kuil di kekaisaran Tian Xiang anjlok. Xin Ruyu, yang juga duduk di bawah, akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan berkata, Tuan, kebenaran masalah ini masih perlu diverifikasi, bagaimana Yun Xiao bisa menekan 7 kaisar bela diri? Dia bahkan mungkin bukan tandingan untukku, apalagi kaisar bela diri. Di antara orang-orang yang hadir, meskipun dia sudah sangat tua, namun, sebagai murid pribadi Wang Songhe dan pewaris keluarga kerajaan Kekaisaran Gagak Api, kata-katanya tidak terlalu tiba-tiba, banyak tetua juga mengangguk satu demi satu, jelas setuju dengannya. Fang De dari Sekte Jutian meliriknya dan berkata, saya tidak tahu apakah Yun Xiao dapat menekan 7 kaisar bela diri, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya harus di atas Kaisar Bela Diri Bintang 2, Yang Mulia Pangeran Xin, Li Yun Xiao sedikit lebih baik darimu. Ekspresi Xin Ruyu berubah dan dia berkata dengan tidak percaya, rumor selalu dibesar-besarkan, dia baru berusia 15 tahun, dan hanya seorang Raja Bela Diri, siapa yang percaya bahwa dia bisa menekan Kaisar Bela Diri? Alis Fang De sedikit berkerut, banyak orang telah melihat pertempuran di Pulau Qianghua, namun, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, memang sedikit sulit dipercaya untuk mengatakannya begitu saja, dia segera menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Ruyu, dunia ini sangat besar, kata Wang Songhe, generasi yang tak tertandingi dengan bakat yang begitu kuat bukanlah sesuatu yang dapat kita bayangkan, Yun Xiao pasti sangat aneh, dan hilangnya Yue Jiulin pasti terkait dengannya. Yang paling mengejutkan saya adalah bahwa tablet kehidupan Yue Jiulin masih ada dan penuh dengan kehidupan, jelas bahwa dia tidak dalam bahaya dan kultivasinya telah meningkat, tapi bagaimana kita benar-benar kehilangan kontak? Ekspresi Xin Ruyu berubah tidak sedap dipandang ketika dia mendengar ini, dia menjelaskan, mungkin Paman Yue bersembunyi di suatu tempat dalam pengasingan, mencoba menerobos kemacetannya. Wang Songhe mengangguk sedikit dan berkata, melihat perubahan aura pada tablet peringatan kehidupan, sepertinya dia sedang berkultivasi, namun, dengan kepribadian Yue Jiulin, dia tidak akan pernah bersembunyi tanpa sepatah kata pun, dugaanku adalah dia mungkin terjebak di suatu tempat oleh Yun Xiao. Terjebak di tempat tertentu, Xin Ruyu menggelengkan kepalanya seperti genderang derik dan menyangkal, Paman Yue adalah Kaisar Bela Diri Bintang 6, bagaimana Li Yun Xiao bisa memiliki kemampuan seperti itu? Jika bukan karena campur tangan Tuan Bai Li Gongjin, Paman Yue dan aku akan menangkap Li Yun Xiao. Qi Feng menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, Kaisar Bela Diri Bintang 6. Jika hanya itu yang bisa dia lakukan, tidak akan menjadi masalah bagi Yun Xiao untuk menjebaknya. Apa? Semua orang terkejut dan tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat, namun, dengan status Qi Feng, karena dia telah mengatakannya, itu secara alami bukan kebohongan. Di antara mereka, Xin Ruyu merasa paling sulit untuk menerima ini, dia berkata dengan suara rendah, mengapa kamu mengatakan itu, Master Sekte Qi? Karena aku pernah melawannya sebelumnya, jawab Qi Feng. Semua orang menghirup udara dingin, diliputi keterkejutan, orang nomor 1 dari Kekaisaran Gagak Api sebenarnya pernah bertarung dengan Yun Xiao. Sebelumnya, dan hasilnya, Hong Ling tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Fang De meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja, Master Sekte akan menekan Li Yun Xiao, apakah Anda bahkan perlu bertanya? Petik 2. Apa pendapatmu tentang kekuatannya, Master Sekte Qi? Hong Ling tersipu. Xin Ruyu juga mengangkat telinganya dan mendengarkan dengan seksama. Qi Feng merenung sejenak dan berkata, saya menggunakan 2 gerakan secara total, tetapi semuanya dibatalkan olehnya, kami tidak bertukar pukulan lebih lanjut, tetapi dia memberi saya perasaan yang tak terduga, meskipun saya merasa bahwa tidak akan menjadi masalah untuk menekannya dengan mantap, saya merasa bahwa itu tidak akan semudah itu, setidaknya,
Kaisar Bela Diri Bintang 6 bukanlah tandingannya. Dengan ini, semua orang saling memandang dengan cemas. Orang nomor 1 di Virage Row Empire telah gagal mengalahkan lawannya dengan 2 gerakan. Master Sekte Qi, berapa banyak kekuatan yang kamu gunakan? Shin Ryu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Pertama kali saya menyerang, saya menekan kekuatan saya ke Kaisar Bela Diri Bintang 3, kata Qi Feng, kemudian saya menaikkannya menjadi Kaisar Bela Diri Bintang 5, serangan kedua adalah kekuatan Kaisar Bela Diri Bintang 9, yang juga diselesaikan olehnya dalam 2 gerakan. Setelah itu, aku pergi. Desir. Semua orang terkejut, merasakan hawa dingin di hati mereka. Jika dia bisa meniadakan kekuatan Kaisar Bela Diri Bintang 9, lalu berapa banyak orang yang hadir, kecuali 3 Master Sekte, bisa menjadi tandingannya. Wajah Shin Ryu langsung menjadi pucat, dan semangat kompetitifnya langsung runtuh. Saya tidak tahu bagaimana dia berhasil menekan 7 Kaisar Bela Diri dari kuil Serigala Perang, kata Qi Feng, tapi dia sangat kuat sehingga hampir tidak mungkin bagi siapapun di bawah tingkat kehormatan bela diri untuk menekannya. Jika dia bisa melarikan diri kali ini, kamu harus berhati-hati ketika bertemu dengannya di masa depan dan tidak pernah memprovokasi dia. Iya, semua orang menimpali, dengan peringatan Qi Feng. Tidak ada yang mau mati. Keberadaan yang bisa bersaing dengan Kaisar Bela Diri Bintang 9 bukanlah seseorang yang bisa mereka jadikan musuh. Di antara mereka, Xin Pi merasa paling emosional, ketika dia pertama kali bertemu Yun Xiao, itu selama insiden keluarga Xingyang, ketika Grandmaster Bela Diri manapun bisa membunuhnya, itu hanya beberapa saat, tetapi dia benar-benar telah tumbuh ke tingkat di mana hanya kehormatan bela diri yang bisa menekannya. Kecepatan peningkatan semacam ini sangat menakutkan. Tiba-tiba, serangkaian suara gemuruh datang dari luar, seolah-olah langit bergetar. Wajah Qi Feng menjadi dingin, dan matanya bersinar kaget. Mereka di sini. Semua orang terkejut, mereka secara alami tahu apa yang dia maksud dengan datang, dan bergegas keluar satu demi satu. Setelah bertahun-tahun, wilayah selatan sekali lagi menyambut kedatangan seorang penguasa bela diri. Pada saat ini, hampir semua seniman bela diri telah berkerumun ke jalan-jalan Yanwu, dan mereka menatap langit dengan kaget. Garis-garis kisi merah menyebar di langit. Dari waktu ke waktu, kekuatan menyebar dari garis grid ini. Langit terus bergemuruh, seolah-olah palu memukulnya. Apakah ini kekuatan formasi transportasi antar provinsi? Semua orang melihat ke langit dan merasakan kekuatannya. Mereka semua terpesona. Wajah Qi Feng sedikit berubah saat dia berkata, seperti yang diharapkan, monster tua Xing Xiu tidak memiliki niat panjang. Saya khawatir orang-orang yang datang adalah seluruh tentara. Leng Xingbo melihat ke dalam rumah tuan kota dengan cemas. Dia hanya bisa merasakan beberapa aura, tetapi tidak ada yang kuat. Yang terkuat adalah Duan Yue, yang hanya memiliki kekuatan Grandmaster Bela Diri Bintang 7. Tuan Muda Yun, apakah Anda benar-benar tidak pergi? Di halaman kecil rumah tuan kota, Ding Ling sangat cemas saat dia menyaksikan pola susunan teleportasi di langit berfluktuasi semakin keras. Xiao Qingwang, Luo Yunsang, Li Chunyang, Li Changfeng, Jimeng, Jiarong, dan semua teman dan keluarganya berdiri di sekelilingnya. Mereka semua tampak tenang, seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa tentang ketakutan. Li Chunyang tertawa dan berkata, haha, aku tidak menyangka cucuku akan secara pribadi ditangani oleh penguasa bela diri dari surga ke-9, aku sangat bangga padamu. Dia menepuk bahu Yun Xiao dan berkata, nak, bagaimana? Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan tertinggi bela diri ini? Orang tua, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, konstelasi monster tua adalah penguasa bela diri yang terkenal. Kekuatan seorang kaisar bela diri bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. 9 kehendak surga adalah keinginan seni bela diri terkuat. Beberapa gumpalan indera roh bisa membunuhku dalam hitungan detik. Li Chunyang tertegun sejenak, lalu dia mengerutkan kening dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Kamu belum pernah jatuh sebelumnya, apakah kamu benar-benar akan mati kali ini? Kita lihat saja, kata Yun Xiao. Bukankah aku meminta Nona Ling untuk memanggil bala bantuan? Jika mereka bisa datang tepat waktu, kita akan diselamatkan. Bagaimana jika kamu tidak bisa berhasil? Li Chunyang berkata dengan cemberut. Tidak bisa berhasil, hehe.
Yun Xiao tertawa jahat dan berhenti berbicara, jika Li Huaqi tidak bisa datang tepat waktu, mereka semua bisa bersembunyi di tablet alam ilahi, yang akan menjadi situasi yang saling menguntungkan. Bukan karena aku meremehkanmu, monster tua Xing Xiu, jika Anda ingin memecahkan tablet alam ilahi, Anda dapat melakukannya di kehidupan Anda selanjutnya. Qing Wang, dia menoleh ke Xiao Qing Wang dan berkata, bagaimana hal yang saya minta untuk Anda cari tahu? Petik 2. Seperti yang diharapkan Tuan Muda Yun, Xiao Qing Wang berkata dengan suara rendah, bahwa Meng Yan belum menikah sama sekali, saudara kandung Meng Wu pasti telah diadopsi. Itu benar, Yun Xiao mengangguk lembut, saya mengerti, dia segera mengerutkan kening dan berpikir keras. Yun Sang bertanya, Tuan Muda Yun, siapa orang yang Anda undang? Bisakah kita benar-benar mengalahkan orang tua Xing Xiu? Semua orang sangat penasaran dengan pertanyaan ini dan mendengarkan dengan seksama. Orang tua Xing Xiu adalah penguasa bela diri dari 9 surga yang telah terkenal sejak lama, dia terkenal bahkan di wilayah timur, mereka benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun di pegunungan selatan yang bisa menaklukkan konstelasi bintang monster tua. Hanya Ding Ling, dan Luo Yunsang yang memiliki kepercayaan diri. Teman-teman Yun Xiao dari masa lalu secara alami bukanlah orang biasa, tetapi mereka masih sedikit khawatir, bagaimanapun, banyak hal berubah dan orang-orang berubah, apakah pihak lain masih ingat perasaan lama mereka? Jangan khawatir, kata Yun Xiao sambil tersenyum, pria itu telah terobsesi dengan musik sepanjang hidupnya, dan dia telah memasuki Dao dengan senang hati, dia tidak hanya memiliki basis kultivasi surgawi, tetapi keterampilan musiknya juga dapat berkomunikasi dengan hantu dan dewa. Satu-satunya kekhawatiran saya adalah saya tidak dapat menemukannya, itu akan merepotkan. Semua orang menjadi terdiam. Li Chunyang mengutuk, kamu selalu membuatku tegang. Dia tidak bisa dengan sengaja membingungkan dan menipu orang, bukan? Jika itu masalahnya, tidak perlu berbohong kepada rakyatnya sendiri. Apakah Anda tahu supremes bela diri lainnya? Ini hanya omong kosong. Meskipun dia berkata demikian, dia pada dasarnya mempercayainya di dalam hatinya. Lagi pula, berdasarkan penampilan Yun Xiao baru-baru ini, dia tidak akan pernah percaya bahwa dia tidak mendapat dukungan dari seorang ahli. Pria yang diundang pasti ahli di belakang Yun Xiao. Ding Ling, hendak mengatakan sesuatu, tetapi wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Dia mengeluarkan piring giok transmisi suara yang bersinar dengan cahaya hangat. Dia sangat gembira dan buru-buru menghancurkannya. Sebuah pesan langsung ditransmisikan ke dalam pikirannya. Aku menemukannya. Ding Ling, sangat bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar. Saya baru saja menerima berita dari Kekaisaran Tianxiang. Mereka mengatakan bahwa mereka telah menemukan orang ini dan telah menyampaikan kata-kata Tuan Muda Yun. Sungguh, semua orang sangat gembira dan bersemangat. Apakah pria itu mengatakan sesuatu? Tanya Yun Sang, masih sedikit khawatir, akankah mereka menjadi yang pertama tiba? Senyum di wajah Ding Ling, berangsur-angsur menghilang. Dia berkata, pesan itu mengatakan bahwa ketika orang itu ditemukan, dia sedang memainkan sitar di halaman kecil sebuah rumah bobrok. Ketika dia mendengar, menertawakan angin timur dengan suara yang jelas, dia tertegun sejenak. Setelah itu, dia memainkan sebuah lagu dengan lembut sebelum mengemasi sitarnya dan kembali ke kamarnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ini Bian. Semua orang tercengang saat mereka melihat Yun Xiao. Li Chunyang juga mengutuk, apa-apaan ini? Apakah kamu datang atau tidak? Setidaknya kamu harus menyatakan posisimu. Ding Ling, juga sedikit khawatir, Tuan Muda Yun, apakah orang itu benar-benar akan datang? Orang yang saya kirim adalah seorang Grandmaster bela diri. Dia mengatakan bahwa orang yang memainkan zither adalah orang biasa dan saya tidak bisa merasakan aura apapun. Selain itu, sitar di tangannya jelas bukan harta artefak yang mendalam. Ini adalah sitar kayu persik yang paling biasa, jenis yang bisa dibeli dengan koin perak. Yun Xiao menyentuh hidungnya dan berkata dengan senyum puas, itu sitar kayu persik, jangan khawatir. Pria itu pasti sudah tidur. Setiap kali dia selesai memainkan sebuah lagu, hal favoritnya adalah tidur siang. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Ding Ling, tertegun dan berkata, tidurlah sekarang. Bagaimana kita bisa melakukannya tepat waktu? Dia mengangkat kepalanya untuk melihat kelang, pola susunan menjadi lebih jelas dan lebih jelas, ada energi seperti gelombang konstan yang menyebar di udara.
seolah-olah seseorang akan melintasi domain dan muncul kapan saja. Aku tidak bisa menahannya, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, ini adalah kebiasaannya, kamu harus tidur setelah bermain sitar, bahkan surga tidak bisa menghentikanmu. Bum bum bum, langit tiba-tiba bergetar dan tampak runtuh, pola susunan seperti grid mulai berkedip dengan cahaya yang menyilaukan, dan energi seperti air yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran menyebar di udara, membentuk lubang hitam yang berputar dengan keras. Di dalam lubang hitam itu, sesuatu perlahan muncul. Mereka ada di sini. Di Yanwu, semua orang menatap dengan gugup ke lubang hitam, telapak tangan mereka berkeringat, mereka hanya ingin melihat penguasa bela diri legendaris dari 9 surga. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, kereta Tiger King muncul dari lubang hitam satu demi satu, memenuhi seluruh langit, sebenarnya ada lebih dari 100 dari mereka. Kemudian, 8 kapal perang Blue Eluan perlahan keluar dan mengatur diri mereka dalam formasi, mereka penuh dengan pesona senjata dan kekuatan luar biasa. Pada saat ini, dari lubang hitam terbesar, 3 kapal perang yang lebih besar muncul, itu adalah keberadaan yang belum pernah dilihat oleh pembudidaya wilayah selatan. Sebelumnya, 2 di belakang mereka sedikit lebih kecil, berwarna keemasan, mereka adalah kapal perang matahari emas kelas 7. Kapal terbesar di depan hampir seperti benteng bergerak yang melayang di langit, menghalangi seluruh langit berbintang dan melemparkan Yanwu ke dalam kegelapan. Kapal perang dunia bawah kelas 8. Kisi-kisi di langit berangsur-angsur menghilang, dan semuanya kembali normal. Namun, dengan lebih dari 100 kapal perang dengan berbagai ukuran melayang di udara, tidak ada yang bisa tenang. Jantung banyak orang mulai berdetak lebih cepat, jika perang pecah, seluruh Yanwu akan dimusnahkan. Mereka, orang-orang yang menyaksikan api dari atas tembok kota, takut mereka juga akan terlibat. Tiba-tiba, semua orang menahan napas dan menjadi gugup. Pada saat ini, orang-orang mulai menonjol dari depan setiap kereta, mereka semua memiliki ekspresi arogan di wajah mereka saat mereka melihat ke bawah dengan mata menghina, seolah-olah mereka sedang melihat sekelompok semut. Sekelompok besar seniman bela diri juga mulai muncul dari depan kapal perang dunia bawah, ada juga deretan pelayan cantik, berdiri di kedua sisi kapal, mereka semua berusia 11 atau 12 tahun, dan mereka semua cantik dan menawan. Pada saat ini, sebuah kursi emas terbang dari kapal perang dunia bawah, perlahan melayang di udara, sejumlah besar seniman bela diri mengikuti di belakang kursi, semuanya dengan ekspresi yang sangat dingin, dengan rasa superioritas yang tak tertandingi di wajah mereka, hanya ketika mereka melihat 9 aliran energi spiritual jatuh, cahaya serakah muncul di mata mereka. Seorang lelaki tua berambut putih dengan ekspresi malas sedang duduk di kursi, dia sepertinya tertidur lelap. Semua orang di Yanwu mengalihkan pandangan mereka ke lelaki tua itu, ekspresinya polos, seolah-olah dia adalah orang tua biasa. Namun, saat lelaki tua itu menarik napas masuk dan menghembuskan napas, seluruh dunia tampaknya berdetak pada frekuensi ini. Tidak ada satu suara pun, tanah dan langit yang dihuni puluhan ribu orang tidak berani bersuara, itu sunyi seperti kota hantu. Jawab lelaki tua itu dan mengangkat matanya sedikit. Tatapan keruh mekar di bawah kelopak matanya, seperti cahaya bintang yang aneh berkedip, pikiran semua orang tiba-tiba bergetar, seolah-olah ketakutan menyebar dari lubuk hati mereka, dan wajah mereka menjadi pucat karena ngeri. Sekilas dari penguasa bela diri dari surga ke-9 sudah cukup untuk membuat puluhan ribu orang di bawah merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam Ice House. Bahkan Qi Feng dan kehormatan bela diri lainnya memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Kita sudah tiba, hahaha. Orang tua itu dengan malas meregangkan pinggangnya dan tertawa beberapa kali, dengan senyum aneh di wajahnya, dia menunduk dan berkata, siapa Li Yun Xiao? Beraninya kamu menghancurkan cabangku dan membunuh murid-muridku, cepat naik dan mati. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara setelah dia berteriak, mereka semua melihat sekeliling dengan gugup. Monster tua Xing Xiu menyipitkan matanya dan menatap semut di bawah, dia berkata perlahan, apa, tidak ada yang berani mengakuinya. Kamu semut dari pegunungan selatan, jika tidak ada yang keluar untuk bertanggung jawab, aku tidak keberatan memusnahkan kalian semua. Wolf, apa? Orang-orang di bawah semuanya terkejut, dia benar-benar ingin memusnahkan semua orang. Bukankah ini sedikit terlalu sombong dan kejam? Berapa banyak orang tak bersalah yang ada di Yanwu?
Wajah Qi Feng dan yang lainnya semuanya sangat berubah. Monster tua Xing Xiu sangat sombong sehingga dia bahkan tidak menaruhnya di matanya, dia tidak memberi mereka wajah sama sekali. Namun, dia adalah penguasa bela diri bintang 9, apalagi yang bisa dia lakukan jika dia tidak memberinya wajah. Beberapa tetua sekte Jutian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bahwa Li Yunxiao benar-benar pengecut, dia berani melakukannya, tetapi sekarang dia tidak berani berdiri, dia tidak akan melibatkan kita semua, bukan? Petik 2. Benar, pemimpin sekte, saya sarankan kita menangkapnya, untuk mencegah konstelasi bintang monster tua membunuh orang. Qi Feng memandang mereka berdua dengan acuh tak acuh, jejak kemarahan melintas di matanya saat dia berkata dengan dingin, mundur, jika kamu terus mempermalukanku, aku akan langsung melumpuhkan kalian berdua. Wajah kedua pria itu berubah, mereka merasakan niat membunuh di mata Qi Feng dan dengan cepat menyusut kembali ngeri, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, suara Yunxiao perlahan terdengar di rumah tuan kota, sombong pantatku. Ketika aku melihat wajah lamamu, aku ingin mengirimnya terbang, jika Anda ingin menemukan tuan muda ini, datanglah, berlutut, dan jilat sepatu saya. Desir. Semua orang di kota menghirup udara dingin dan merasakan tubuh mereka menjadi dingin, bahkan orang-orang dari sekte konstelasi di kereta di langit melebarkan mata mereka dengan ngeri, hampir curiga bahwa mereka telah melakukan kesalahan, suhu seluruh tanah dan langit sepertinya turun tiba-tiba, dan semua orang merasa kedinginan. Konstelasi bintang, yang sedang duduk di kursi terapung, juga benar-benar tercengang. Butuh beberapa saat untuk bereaksi, wajah tuanya gemetar dan berangsur-angsur memerah. Menurut rencana awalnya, pihak lain akan berlutut, menjilat sepatunya, dan memohon belas kasihan, yang lainnya adalah menjadi tangguh dan disiksa olehnya sampai tak tertandingi di dunia sebelum akhirnya membunuhnya. Dia tidak menyangka bahwa hal pertama yang dia lakukan adalah menghinanya dengan begitu kurang ajar. Sudah berapa tahun sejak dia dimarahi seperti ini? Dia tidak bisa mengingat dengan jelas lagi, dia hanya merasakan darah di otaknya memuntahkan, dan dia akan meledak karena marah. Mati, 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 mati. Monster tua Xing Xiu meraung dan aurora meledak dari ujung tinjunya, itu tiba-tiba menyebar di langit dan menerangi sepanjang malam seolah-olah siang hari. Apakah ini kekuatan seorang penguasa bela diri? Apakah ini alam niat dari 9 surga? Di bawah aurora ini, semua orang sepertinya merasakan pemandangan akhir dunia, mereka semua merasa kedinginan dan menggigil. Seberkas cahaya yang lebih menyilaukan meledak dari aurora dan menembak ke arah Yunxiao, yang berada di tengah Yanwu, dengan momentum yang tak terbendung. Di rumah tuan kota, Yunxiao tiba-tiba berteriak, menyebar. Dia sendiri melayang ke langit dan benar-benar pergi menemui aurora itu. Tuan muda Yun, terkejut, Yunsang hendak mengejarnya, tetapi Dingling, menangkapnya. Dingling, pucat, dia menggigit bibirnya dan berkata, percayalah padanya. Di bawah tatapan ngeri semua orang, mereka melihat sosok kurus menghadap cahaya, di bawah penerangan cahaya, dia akan berubah menjadi abu kapan saja. Coba aku lihat seberapa kuat pukulanmu. Yunxiao meraung saat dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, matanya terlihat lebih serius dari sebelumnya. Mari kita lihat berapa banyak lapisan pertahananku yang bisa kamu hancurkan, formasi pedang cahaya keemasan matahari yang hebat, bentuk. Ledakan, 10.000 sinar cahaya keemasan baru saja mengembun menjadi bentuk pedang di depannya, mereka tampaknya tak tertandingi dalam kekuatan, tetapi dalam sekejap mata, mereka tersebar oleh tekanan aurora dan menghilang tanpa jejak. Formasi kedua ekspresi Yunxiao tetap tidak berubah saat dia berteriak, formasi harta karun modal surgawi void besar, kumpulkan. Saat dia melakukan gerakan mantra, seluruh kota Yanwu bersinar dengan cahaya 7 warna, yang terus mengembang. Tangan Yunxiao bergerak begitu cepat sehingga mereka meninggalkan bayangan, cahaya 7 warna bergegas ke arahnya dengan cepat dan membentuk pertahanan 7 warna, itu berlapis di atas satu sama lain dan mengembang sekali lagi. Formasi harta karun modal surgawi kekosongan besar adalah formasi pelindung gunung defensif. Jika seorang kaisar bela diri bertanggung jawab atas formasi, akan sulit bagi tentara untuk menerobos. Yunxiao berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena basis kultivasinya terlalu rendah. Bum bum bum.
Perisai cahaya yang dibentuk oleh 7 sinar cahaya hancur lapis demi lapis di bawah aurora, dan cahaya warna-warni tersebar di udara. Dao ketiga, seni pedang, membunuh iblis. Dia berdiri di udara tanpa pedang di tangannya, tetapi bentuk naga berangsur-angsur muncul di belakangnya dan mulai berputar-putar di sekitar Pan Geng. Di bawah segel tangannya, naga berubah menjadi aliran pedang Qi, seolah-olah akan membelah langit dan bumi. Ledakan. Aurora jatuh dan bertabrakan dengan pedang Qi, cahaya pedang runtuh, dan langit dipenuhi dengan cahaya bintang, bayangan naga menghilang seketika, tetapi momentum aurora tidak berkurang. Murid Yun Xiao menyempit, dan cahaya keemasan melintas di antara alisnya saat dia berteriak lagi, yang keempat lonceng dinasti, satu dinasti selama 1 abad. Dentang, dentang, lonceng kuno tampaknya melintasi ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, pada saat ini, itu berdering, dan ritme menyebar ke langit seperti riak air. Ledakan, momentum aurora tak terbendung, menembus lapisan musik, cahayanya terus menyusut, tetapi masih sombong, memotong seluruh langit seperti gergaji. Dentang, dentang, lonceng dinasti menerima kejutan besar, dan tangisan sedih kuno menyebar, mengguncang hati semua orang dan merusak kondisi mental mereka. Puluhan ribu orang di langit semuanya ketakutan, banyak dari mereka sudah berdarah dari sudut mulut mereka. Di bawah serangan aurora, lonceng dinasti kehilangan semua cahayanya dan dengan cepat menyusut, lalu terbang kembali ke dahi Yun Xiao. Dao kelima, alam api, buka. Dia membuat gerakan terbang dengan tangannya, dan bayangan Phoenix yang tertidur di langit, kekuatan alam meledak dari tubuhnya dan meluas ke atas Yanwu, menerangi seluruh bumi menjadi merah. Bum bum bum, aurora menyusut banyak setelah menghancurkan lonceng dinasti, itu bergegas ke wilayah api lagi dan membuat suara keras seolah-olah akan memecahkan kehampaan dan memecahkan bumi. Dao keenam, ritme bumi, wilayah bumi, aktif. Sebelum dia melewati wilayah api, pesona kuno menyebar dari tubuh Yun Xiao, dan dia juga melepaskan wilayah yang belum sepenuhnya terbuka. Pada saat ini, dia tidak perlu lagi menahan kartu truf apapun, jika dia tidak bisa menerima pukulan ini, dia akan mati. Namun, selama dia bisa menahan pukulan ini, monster tua Xing Xiu, sebagai penguasa bela diri surga ke-9, secara alami tidak akan memiliki wajah untuk meluncurkan pukulan kedua. Ledakan. Dua lapisan kekuatan wilayah menumpuk bersama dan menyebar, aurora menyerang langsung ke dua wilayah, itu hanya 1/10 dari ukuran aslinya, tetapi masih kuat dan sulit untuk ditolak. Mari kita lihat berapa banyak kekuatan yang tersisa. Dao ketujuh, armor pertempuran langit iblis. Tangan Yun Xiao tidak berhenti sejenak, tiba-tiba, baju besi hitam besar menutupi tubuhnya, dan bayangan samar muncul di kehampaan. Aura menakjubkan yang dipancarkan dari baju perang membuat hati seseorang bergetar. Itu adalah salah satu dari sedikit persenjataan tingkat 9 yang dia peroleh di Gunung Meru. Ledakan. Aurora bergegas ke depan Tom of the Armor, tetapi tidak bisa menerobosnya sekaligus, memaksa Yun Xiao untuk terus mundur di udara. Ledakan. Wajah Yun Xiao pucat seperti kertas, dia telah mengedarkan kekuatannya ke puncak, tetapi dia masih tidak bisa menahan kekuatan pukulan itu. Cahaya pertahanan baju besi langit iblis dengan cepat surut, tetapi masih ditembus oleh aurora dan menghantam baju besi. Ledakan. Di bawah serangan itu, Yun Xiao jatuh ke tanah seperti meteorit, atau seperti komet yang menyapu langit, jatuh ke kejauhan. Ekor cahaya yang panjang sangat menakjubkan sehingga mengejutkan hati semua orang. Bagaimana mungkin pertahanan 7 lapis yang begitu kuat tidak mampu menahan pukulan dari Kaisar Bela Diri? Ledakan. Yun Xiao terlempar ke tanah, mengaduk ratusan ribu kaki debu, ledakan energi besar meledak di tanah, mengubah sudut Yanwu menjadi abu. Orang-orang Yanwu dan Sekte Konstelasi semuanya benar-benar tercengang. Mereka tidak hanya kagum dengan cara luar biasa Yun Xiao, tetapi mereka juga terkejut bahwa pukulan Kaisar Bela Diri dapat menembus 7 pertahanan tertinggi dan mengambil nyawanya. Setelah beberapa lama, tidak ada yang berani bersuara, seluruh dunia menjadi sangat sunyi, menunggu debu berangsur-angsur menghilang. Kekuatan pukulan ini telah tertanam dalam pikiran dan jiwa semua orang. Kekuatan penguasa bela diri dari 9 surga tidak bisa ditantang. Setelah monster tua Xing Xiu melemparkan pukulannya, wajahnya juga dipenuhi dengan keterkejutan, lawannya hanya memiliki kekuatan Raja Bela Diri, tetapi dia mampu melemahkan pukulannya begitu banyak.
Ketujuh teknik itu semuanya sangat kuat, dia hanya kalah karena lawannya terlalu lemah. Jika pihak lain berada di alam 9 surga seperti dia tidak akan bisa menembus salah satu dari 7 lapisan pertahanan. Setelah dia menyadari hal ini, keringat dingin mulai muncul di dahinya. Dewa tua Xingxiu, kekuatan sihirmu tidak terbatas. Konstelasi bintang abadi, kekuatan sihirmu tidak terbatas. Seluruh langit dipenuhi dengan sorak-sorai, segala macam sanjungan terdengar seolah-olah mereka telah memenangkan kemenangan besar, banyak orang sangat bersemangat sehingga air mata mengalir keluar. Orang-orang di tanah semuanya tercengang. Mata semua orang di rumah Tuan Kota merah, dan tubuh mereka gemetar. Ding Ling, dan Luo Yunsang hampir pingsan, wajah mereka pucat seperti kertas. Semua seniman bela diri di Yanwu terdiam, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kesungguhan, dia hanya merasakan gelombang energi menyebar di tubuhnya, seolah-olah akan mendidih. Saat orang-orang dari Sekte Konstelasi merayakannya, suara yang sangat tidak harmonis terdengar. Bah, orang aneh tua, bahkan jika kamu telah hidup selama beberapa ratus tahun, apakah tulang tuamu hanya memiliki kekuatan sebanyak ini? Kamu bahkan tidak bisa membunuhku, Raja Bela Diri berusia 15 tahun, dan kamu masih memiliki wajah untuk menyebut dirimu pria dengan kekuatan magis yang tak terbatas. Apakah kamu tidak merasa mual? Desir. Semua orang menghirup napas dingin dan melihat dengan kaget ke sudut Yanwu yang telah berubah menjadi debu. Tubuh Yun Xiao berlumuran darah, dan tubuhnya benar-benar hancur, sehingga hampir tidak mungkin untuk melihat bentuk manusianya, namun, dia berdiri di sana, memperlihatkan gigi putihnya dan mencibir, matanya seterang bintang-bintang. Dia menggunakan suara yang tidak bisa didengar oleh siapapun dan bergumam pada dirinya sendiri, lapisan pertahanan ke-8 akan menjadi tubuh tiran tertinggiku. Pukulan terakhir langsung menghancurkan tubuhnya, tetapi tubuhnya yang aneh juga dengan cepat menyerap kekuatan pukulan dan memperbaiki dirinya sendiri, pada akhirnya, dia selamat dengan nyawanya tergantung pada seutas benang, dan tubuh fisiknya dipulihkan ke keadaan saat ini dalam waktu yang sangat singkat. Huala! Semua orang gempar, pukulan dari penguasa bela diri dari surga ke-9 tidak membunuhnya. Tidak hanya mata monster tua Xingxiu yang muncul karena terkejut, tetapi puluhan ribu orang yang hadir juga menatapnya seolah-olah mereka telah melihat hantu, mulut mereka terbuka lebar seperti semangka, tidak bisa menutup sama sekali. Wah, akhirnya, Ding Ling, tidak bisa menahan air mata, dia pingsan di tanah dan menangis. Mata orang-orang di rumah Tuan Kota semuanya merah dan berkilauan, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Pada saat ini, Xin Ruyu adalah orang dengan perasaan paling rumit, kekuatan pukulan monster tua Xingxiu barusan sudah cukup untuk membuatnya tidak bisa mengumpulkan keinginan sedikit pun untuk melawan, dia bahkan memiliki perasaan ingin berlutut dan tunduk, belum lagi memiliki keberanian untuk menerimanya dan tidak mati. Dia menghela nafas panjang, sejak saat itu, dia benar-benar yakin dan tidak bisa lagi memiliki hati untuk menang. Qi Feng juga terkejut, dia memikirkan sikap Yun Xiao ketika dia bertarung dengannya beberapa hari yang lalu, pada saat itu, dia pikir dia telah menunjukkan belas kasihan, tetapi sekarang, jika dia telah berusaha sekuat tenaga, hasilnya mungkin masih belum diketahui. Monster tua, jika aku jadi kamu, aku akan bunuh diri sekarang, Yun Xiao tertawa dan mengejek. Sepanjang malam dipenuhi dengan tawanya yang keras. Wajah konstelasi bintang berubah menjadi biru dan putih karena marah, dia bisa melihat bahwa Yun Xiao adalah panah di akhir penerbangannya, tetapi bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk menyerang lagi di depan begitu banyak orang. Lawannya adalah seorang remaja di masa remajanya, dan dia hanya seorang raja bela diri. Bagaimana dia bisa bertahan? Wajah monster tua Xingxiu sangat suram hingga hampir meneteskan air, tidak peduli apa, dia benar-benar kehilangan muka kali ini. Hampir pasti dia akan menjadi lelucon terbesar di masa depan, dia bahkan tidak bisa membunuh raja bela diri seperti semut dengan satu pukulan. Karena kamu ingin mati, aku tidak keberatan memberimu pukulan lagi. Wajah monster tua Xingxiu pucat saat dia mengangkat tinjunya lagi. Desir. Kali ini, semua orang menghirup udara dingin. Masing-masing dari mereka tampak terkejut, orang tua ini benar-benar memiliki wajah untuk menyerang untuk kedua kalinya. Apakah penguasa bela diri sehebat itu? Gambar penguasa bela diri dari 9 surga langsung dihancurkan.
Bahkan wajah Yun Xiao berubah drastis, dia tidak menyangka monster tua Xing Xiu bisa begitu tidak tahu malu, dia mengarahkan pandangannya pada tinjunya, berencana untuk membuang tablet alam ilahi dan bersembunyi di dalamnya saat ada gerakan yang tidak biasa. Cahaya kepalan tangan di telapak tangan monster tua itu menjadi semakin terang, tiba-tiba mekar dan hendak meninju. Kali ini, monster tua Xing Xiu menuangkan semua kekuatannya ke dalamnya. Dia tidak bisa membiarkan kecelakaan lagi terjadi, karena dia sudah kehilangan muka, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya lagi, dia berencana untuk mengubah seluruh Yanwu menjadi abu dengan satu pukulan. Semua orang menahan napas dan melebarkan mata mereka dengan gugup, tekanan dari 9 surga kaisar bela diri akan membuat mereka merasa sangat tertekan dan tidak nyaman. Dentang. Tiba-tiba, suara sitar datang dari langit, sepertinya muncul begitu saja dan datang dari kehampaan yang tidak diketahui, itu bermain di hati semua orang. Yun Xiao tertawa, senyum puas muncul di wajahnya saat dia bergumam, dia akhirnya di sini, jika dia tidak datang, semuanya akan terungkap hari ini. Jika dia bersembunyi di tablet alam ilahi, rahasia alam semesta di dalam tablet akan ditemukan, pada saat itu, bukan hanya konstelasi bintang monster tua yang akan memburunya. Mungkin, itu akan menjadi para ahli dari seluruh dunia. Ekspresi monster tua Xing Xiu berubah, dan dia langsung menarik kembali pancaran tinju di tangannya, matanya berkedip dengan kewaspadaan saat dia melihat kehampaan yang gelap dan berteriak, "Siapa itu?" Dia berteriak 3 kali berturut-turut, tetapi tidak ada yang menjawab. Semua orang melihat sekeliling dengan kaget, siapa yang bersembunyi di kehampaan yang bahkan tidak dapat ditemukan oleh konstelasi bintang monster tua. Dingling, bergegas maju untuk membantu Yun Xiao berdiri, melihat luka di sekujur tubuhnya, dia merasakan hatinya sakit saat dia berkata, apakah itu orang itu? Ya, kata Yun Xiao sambil tersenyum, tapi mereka mungkin belum ada di sini, aku hanya mengirim catatan sitar, jadi dia harus ada di sini dalam sekejap mata. Kirim musik sitar dulu. Li Chunyang dan yang lainnya semua tercengang, bagaimana mungkin ada hal yang aneh seperti itu. Monster tua Xing Xiu terbang menjadi marah di udara dan berteriak, jangan berpikir bahwa kamu akan baik-baik saja hanya karena kamu bersembunyi, aku akan membuka seluruh kekosongan hari ini dan melihat bagaimana kamu akan bersembunyi. Saat dia hendak bergerak, sesosok tiba-tiba muncul di kehampaan tanpa akal sehat, tidak ada yang tahu bagaimana dia datang, seolah-olah dia tiba-tiba berdiri di sana tanpa peringatan. Monster tua Xing Xiu terkejut, dia bahkan tidak memperhatikan penampilan orang ini, dia tiba-tiba berteriak, siapa kamu? Wajah orang itu tenang, dan dia mengenakan pakaian yang sangat sederhana, dia memegang sitar murah di tangannya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meletakkan sitar di depannya dan mulai memainkannya dengan lembut. Bukankah itu blockhead bodoh yang tinggal di sebelahku? Salah satu pembudidaya di bawah tiba-tiba berteriak. Blockhead konyol, kamu idiot, tidak bisakah kamu melihat bahwa dia berani melawan penguasa bela diri? Kamu sudah selesai, seluruh keluargamu sudah selesai. Pria di sampingnya berkata, wajah prajurit itu tiba-tiba menjadi pucat. Pria konyol itu telah tinggal di sebelah rumahnya selama beberapa tahun, dan dia telah menggertaknya dari waktu ke waktu. Dia selalu berpikir bahwa pihak lain adalah orang yang jujur, tetapi dia tidak menyangka bahwa sebenarnya ada harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi. Pria itu memainkan sitar dengan sangat lambat, seperti aliran mata air yang mengalir di langit, tetapi sepertinya bermain di hati semua orang. Ambisi yang tinggi ada di pegunungan yang tinggi, ambisi laut ada di air yang mengalir. Semua orang di dunia tercengang, dengan ekspresi damai di wajahnya, suasana pembunuh dan menindas berubah menjadi ketiadaan di bawah tetesan suara yang jernih ini, itu sunyi dalam ritme yang indah, menggerakkan hati orang-orang. Seolah-olah semua debu telah pergi jauh, dan seluruh dunia hanya dipenuhi dengan suara surgawi ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, berhenti. Monster tua Xing Xiu tiba-tiba terkejut, bahkan dia tanpa sadar jatuh ke dalam suara sitar, dia sangat terkejut sehingga dia berkeringat dingin, dia menuangkan kemauan bela diri dari 9 surga ke dalam teriakan kerasnya dan menyebarkannya ke udara, mengganggu ritme yang indah. Dentang, dengan raungannya, pria itu akhirnya mengutak-atik ekornya, dan seluruh langit tiba-tiba menjadi sunyi. Seluruh tubuh semua orang bergetar saat mereka tersentak keluar dari keadaan yang indah itu, wajah mereka semua dipenuhi dengan amarah,
tetapi mereka tidak berani berbicara. Banyak dari mereka bahkan lebih jengkel, kultivasi mereka sebenarnya telah menunjukkan tanda-tanda terobosan di bawah musik, tetapi itu terganggu oleh monster tua Xing Xiu tanpa alasan. Siapa kamu? Monster tua Xing Xiu tidak percaya diri sama sekali, pencapaian orang ini. Zider barusan menunjukkan bahwa dia bukan siapa-siapa. Dia sangat pandai bermain sitar, Tuan Muda Yun, siapa dia? Petik 2. Dingling, tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, wajahnya penuh obsesi, seolah-olah dia baru saja tenggelam dalam musik. Yun Xiao juga menikmati sisa rasa dan merasa sangat nyaman, selain itu, sebagian besar luka-lukanya telah disembuhkan oleh musik, dia memuji, Huaqi adalah satu-satunya orang di dunia yang bisa memainkan sitar kayu biasa dengan begitu sempurna dan tanpa perasaan. Dia tidak sengaja merendahkan suaranya, dan semua orang di langit berbintang yang tenang bisa mendengarnya dengan jelas. Li Huaqi, siapa itu? Bas. Li Huaqi, Li Huaqi. Mata semua orang membelalak seolah-olah mereka telah disambar petir. Itu sebenarnya nama yang menggelegar, sepertinya melintasi langit yang luas dan meledak di malam yang gelap, membuat semua orang sedikit tuli, mereka memandang sosok sederhana dan tidak berhias itu dengan tidak percaya. Dingling, juga tercengang, tetapi ketika dia memikirkan identitas Yun Xiao, dia langsung lega dan sangat gembira, dengan pria ini di sini, dia akan aman malam ini. Monster tua Xing Xiu juga terkejut, dia mundur lebih dari 10 meter di kehampaan dengan ngeri, baru pada saat itulah dia merasa bahwa dia telah kehilangan muka di depan semua orang, wajahnya menjadi pucat dan dia menggertakkan giginya. Kaisar bela diri Tian Qin, Li Huaqi. Di ranah seni bela diri surgawi, penguasa bela diri dari 9 surga seperti dewa yang telah turun ke dunia dan maha kuasa, semuanya adalah penguasa dari 4 ekstrim. Namun, di antara semua penguasa bela diri, ada 10 keberadaan paling kuat yang namanya mempesona bintang di bagan kekuatan langit dan bumi, dia telah dianugerahi gelar yang sangat kuat oleh ibu kota ilahi alam suci dan dihormati sebagai penguasa bela diri bergelar. Penguasa yang menempati peringkat kelima pada bagan kekuatan langit dan bumi adalah Li Huaqi, kaisar bela diri Tian Qin. Di bawah langit berbintang, ekspresi semua orang tegas, dan darah mereka mendidih. Melihat sosok kuno itu, banyak orang memiliki keinginan untuk berlutut dan menyembahnya. 10 nama yang mengguncang bumi itu sudah mewakili keberadaan tertinggi Dao bela diri, itu seperti benih, tumbuh di hati semua orang. Banyak orang tumbuh mendengarkan legenda 10 penguasa bela diri yang hebat, dalam Dao bela diri yang tak ada habisnya, mereka telah mengikuti jejak 10 orang ini dan maju tanpa henti. Pada saat ini, idola mereka tepat di depan mereka, dan mereka sangat bersemangat hingga air mata mengalir di mata mereka. Monster tua Xing Xiu tidak pernah menyangka akan bertemu dengan kaisar bela diri yang bergelar malam ini, namun, dia adalah kaisar bela diri yang telah terkenal sejak lama, wajahnya segelap air saat dia berkata dengan dingin, Li Huaqi, tidak ada permusuhan di antara kita, mengapa kamu ikut campur dalam urusan sekte konstelasi? Li Huaqi meletakkan sitar di punggungnya, meliriknya dengan acuh tak acuh, dan berkata, saya berutang budi kepada orang-orang dan saya di sini untuk mengembalikannya hari ini, aku pasti akan melindungi Yan Wu kali ini. Desir. Semua orang terkejut. Dia berpikir bahwa Li Huaqi juga ada di sini untuk merebut Yan Wu, tetapi dia sebenarnya di sini untuk melindunginya. Apa sebenarnya asal-usul Yan Wu? Bagaimana dia bisa mengundang kaisar bela diri yang bergelar? Bersambung.